Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk materi kali ini yaitu tentang hubungan internasional. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam persiapan CPNS 2021. Keep on watching. Di era globalisasi, hubungan internasional semakin mendapatkan panggung. Kini, negara bangsa hidup dalam kondisi saling bergantung dengan negara lain. Negara penghasil ponsel butuh pasar untuk menjual produknya atau perekonomiannya akan kolaps. Negara bangsa saat ini hidup dalam sistem internasional dengan pola saling ketergantungan. Hubungan internasional seringkali disamakan dengan politik luar negeri, hubungan antar bangsa, atau politik internasional. Ketiga istilah tersebut memang mengandung makna yang relatif sama satu dengan lainnya. Definisi umum lebih diperlukan karena hubungan internasional itu sendiri merupakan sebuah konsep yang umum. Nah, apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional adalah interaksi antar bangsa yang bersifat global atau interaksi manusia sebagai representasi bangsa melampaui batas-batas negara. Interaksi yang berlangsung sejatinya adalah interaksi antar manusia, namun terjadi dalam konteks hubungan formal antar bangsa. Ini adalah definisi umum yang cukup sering diajarkan. Pengertian yang lebih akademis tentu saja terletak dalam studi-studi mengenai hubungan internasional itu sendiri. Studi internasional atau Global Studies adalah beberapa nama departemen akademik yang substansinya mengajarkan tentang hubungan internasional. Beberapa pakar telah mengusulkan pengertiannya sebagai berikut. Trevor Taylor mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan sebuah disiplin ilmu yang mencoba menjelaskan tentang aktivitas politik lintas batas negara. Simon Brown berpendapat bahwa hubungan internasional sebagai studi tentang pola tindakan dan reaksi antara negara-negara berdaulat sebagaimana direpresentasikan oleh elit pemerintahnya. Kemudian Joseph Olah mendefinisikan hubungan internasional sebagai studi tentang segala bentuk interaksi antar bangsa dalam sebuah sistem internasional. Sampai di sini kita sudah bisa memahami pengertiannya dan apa yang dipelajari dalam studi internasional. Nah, untuk pengetahuan yang lebih spesifik, kita perlu meninjau pola hubungannya. Konsep dan pola hubungan internasional. Pola penjajahan, yaitu hubungan antara bangsa dalam bentuk eksploitasi dan dominasi antara negara yang menjajah dan yang dijajah. Pola hubungan ini timbul sebagai akibat sistem kapitalisme yang rakus. Negara menjajah negara lain untuk kepentingan ekonomi dan geopolitik. Penguasaan wilayah dalam rangka mengejar kekayaan adalah inti dari kolonialisme. Pola ketergantungan, yaitu hubungan antar bangsa di mana nasib negara yang satu bergantung pada kebijakan negara yang lain. Pola ini biasanya terjadi dalam hubungan antar negara maju dan negara berkembang, antara negara dunia pertama dan negara dunia ketiga, antara negara di utara dan di selatan, di mana negara yang lebih miskin diberi pinjaman modal oleh negara yang lebih kaya. Timbullah ketergantungan dari negara kaya. Pola sederajat, yaitu hubungan antar bangsa yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam hubungan ini, tidak ada negara yang lebih superior atau inferior. Pihak-pihak yang menjalin hubungan menghendaki kesejahteraan bersama. Pola hubungan ini biasanya terbentuk dari hubungan negara-negara yang selevel atau senasib. Dari ketiga pola tersebut, pola ketiga merupakan tipe ideal yang didorong menjadi pola dominan dalam hubungan internasional. Pola ekstrim seperti ketergantungan dan penjajahan terus didorong untuk dihapuskan dari muka bumi. Namun demikian, pada kenyataannya, hubungan egaliter tidak pernah sepenuhnya egaliter. Selama levelnya tidak ekstrim, pola hubungan internasional bisa dianggap sederajat. Sarana hubungan internasional. Dari pola, kita menuju ke sarana hubungan internasional. Terdapat setidaknya 4 sarana yang sering disebutkan dalam Global Studies, di antaranya
Diplomasi yaitu sarana hubungan antar bangsa untuk memperjuangkan politik nasional dalam konteks hubungan antar bangsa. Dalam diplomasi, daya dan upaya dikerahkan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hubungannya dengan bangsa lain, diplomasi diselenggarakan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi apakah kepentingan nasional suatu bangsa sejalan atau bertentangan dengan kepentingan bangsa lain. Proses diplomasi bisa berujung kesepakatan melalui sinergi atau syarat, atau bisa pula ketidaksepakatan. Propaganda yaitu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kelompok demi memenuhi kepentingan masyarakat ketimbang pemerintahnya. Propaganda tidak dilakukan untuk mensinergikan kepentingan yang bertentangan. Dengan kata lain, kepentingan yang menjadi tujuan final adalah kepentingan pihak yang melakukan propaganda. Perdagangan yaitu sarana hubungan antar bangsa yang dilibatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi antara pihak-pihak yang berhubungan. Perdagangan internasional umumnya muncul karena ketidakmampuan negara untuk memproduksi dan mengonsumsi semua kebutuhan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bentuk perdagangan merupakan solusi praktis sekaligus problematis karena berisiko menciptakan ketimpangan dan ketergantungan. Militer yaitu sarana hubungan antar bangsa melalui latihan kemiliteran bersama dalam rangka memperkuat pertahanan negara-negara yang terlibat diplomasi. Latihan militer bersama juga merupakan wujud adanya kesepakatan untuk mengantisipasi serangan yang mungkin melanda salah satu pihak. Apabila salah satu pihak diserang, maka pihak lain membantu. Bantuan bisa berupa serdadu yang diturunkan atau suplai peralatan kemiliteran. Makna hubungan internasional. Pada prinsipnya, hubungan antar bangsa timbul karena kebutuhan, mirip dengan interaksi sosial yang timbul karena kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Beberapa poin berikut ini merupakan hasil identifikasi tentang makna atau arti penting hubungan internasional. Makna hubungan internasional antara lain: menjamin kelangsungan hidup bangsa di tengah kehadiran bangsa-bangsa lain, membangun solidaritas dan sikap menghargai antar bangsa, memberi peluang untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia, membuka peluang untuk membantu bangsa-bangsa lain yang tertindas, membuka hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang mau membantu ketika negara kita ditindas, menyelesaikan konflik antar negara, memposisikan bangsa secara strategis di tengah pergaulan dengan bangsa lain.